Udah ya, mungkin ya. Baik, terima kasih Taiin dan teman-teman teteh-teteh semua yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Izinkan saya Tia untuk menyampaikan presentasi kali ini. Yang insya Allah temanya itu wanita muslimah bersama kewajibannya menuntut ilmu Al-Quran, As-Sunnah, dan ilmu keduniawian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul Google Meet ya, dan melaksanakan khalaqah setiap pekannya. Sebelumnya di sini saya akan menyampaikan ilmu dulu ya. Dalam Islam dalam ilmu dulu. Saya akan menyampaikan tentang yaitu wanita bersama kewajibannya dalam menuntut ilmu, baik dari itu ilmu agama maupun ilmu keduniawian. Dalam menuntut ilmu itu sebenarnya setiap muslim itu wajib ya dalam menuntut ilmu. Tidak hanya laki-laki saja gitu, tapi Islam ini tuh mewajibkan baik itu muslimahnya itu untuk menuntut ilmu. Karena di sini Islam sendiri yaitu agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Nah, makanya kita gitu ya, baik muslim atau muslimah itu harus wajib gitu ya menuntut ilmu. Dan ketika kita menuntut ilmu ini tuh bisa jadi itu sebagai salah satu bentuk ibadah yang bisa bernilai pahala jika kita mengerjakannya dengan ikhlas ya, tanpa ada rasa terpaksa gitu. Nah, di sini juga kita harus bisa menyadari diri kita gitu sebagai seorang manusia yang biasa, yang sepatutnya kita itu emang haus akan ilmu pengetahuan gitu ya, baik itu ilmu pengetahuan dalam akhirat atau keagamaan maupun ilmu pengetahuan tentang keduniawian. Makanya di sini kita harus banyak gitu ya, harus berlomba-lomba gitu dalam menuntut ilmu. Tak kenal waktu, tak pandang usia, tak pandang tempat gitu ya, dimanapun, ya kapanpun. Ya dalam banyak urgensi ketika kita mencari ilmu, menuntut ilmu. Nah, di sini kita tahu bahwa tidak hanya pria ya, wanita juga, seorang pria gitu. Kita sebagai wanita atau muslimah juga dituntut untuk menuntut ilmu agama. Wanita adalah manusia yang terkena beban taklif ya, sebagaimana lelaki. Beban taklif dan kewajiban yang diembankan Allah kepada seluruh kaum Hawa ini tuh harus ditunaikan dengan baik, benar, dan sesuai dengan syariat atau sesuai dengan syar'i ya. Nah, sebenarnya beban taklif ini juga itu berupa kewajiban-kewajiban dalam perkara kehidupan agamanya. Jadi ketika seorang wanita dia sudah dibebankan beban taklif ini, dia seharusnya sudah kan tahu dia kewajiban dia sebagai seorang wanita itu harusnya udah tahu gitu. Nah, makanya wanita ini tuh kita sebagai wanita muslimah
harus akan haus gitu akan ilmu agama. Nah, karena itu juga kan untuk untuk dia menjalankan kehidupannya gitu yang sesuai dengan syariat agama. Nah, semua perkara gitu ya, semua perkara dalam perkara itu kita bisa dapat itu dengan cara menuntut ilmu. Belajar dan mengetahuinya itu dengan pengetahuan yang pasti gitu ya. Pasti, tidak ragu, dan terhindar dari kesalahan. Makanya ketika kita sebagai seorang wanita muslimah itu, karena kalau gimana ya, seorang wanita itu kan kalau nggak salah gitu ya, menurut psikologi itu wanita yang eh ada wanita itu sangat labil gitu ya. Terus dia selalu mengikuti perasaannya. Nah, maka itu ketika seorang muslimah atau wanita itu dia disirami oleh ilmu pengetahuan, nah insya Allah gitu ya, itu akan mengikis gitu, bukan mengikis ya, istilahnya mah akan memperkuat gitu, memperkuat keyakinannya dan dia itu pasti akan terus yakin gitu dan tidak akan pernah ragu gitu karena ya itu gitu kan kodarnya sebagai seorang wanita itu terkadang dia itu labil gitu ya karena saya ngerasain sendiri gitu karena saya orang yang labil gitu jadi makanya perlu banget gitu ya ilmu pengetahuan apalagi tentang agama masuk ke dalam diri saya gitu itu juga sebagai benteng saya atau kita sebagai muslimah atas atas keraguan-raguan dalam hati kita gitu jadi ya seperti itu biar agar kita itu terhindar dari kesalahan gitu terhindar dari misalnya eh, perasaan terbawa oleh perasaan gitu misalnya contohnya kalau kita misalnya tidak tahu gitu ya tidak tahu aturan pasti kita akan terbawa oleh suasana perasaan kita karena mungkin seorang wanita itu yaitu karena terbawa oleh suatu perasaan. Nah, di sini juga ada hadis yang menyatakan bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, di sini tuh tidak hanya kepada muslim saja tapi muslimah ya. Di situ ada kata kewajiban berarti wajib. Ketika kita meninggalkan ya secara otomatis ya kita juga ikut berdosa gitu ya. Karena ya itu ilmu itu untuk al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Cahaya apa? Cahaya untuk menerangi jalan kita untuk menerpa kehidupan ini gitu. Agar kita terhindar dari kesalahan yang kita perbuat gitu. Semakin banyak ilmu, semakin semakin manusia itu akan semakin rendah hati gitu. Karena ilmu itu ilmu itu akan menyinari jalan hidup kita. Semakin kita banyak ilmu, semakin kita seorang sebagai muslimah semakin berilmu, semakin kita juga akan rendah hati gitu. Dia tidak akan pernah sombong dan dia akan selalu merasa bahwa diri dia itu kurang gitu. Nah, selanjutnya itu dari di sini dijelaskan menurut Ibnu Jauzi, menurut beliau, saya selalu menganjurkan manusia itu untuk menuntut ilmu agama. Karena ilmu adalah cahaya yang menyinari. Hanya saja saya memandang bahwa para wanita lebih utama dengan anjuran ini. Maksudnya anjuran ini tuh lebih utama dengan anjuran untuk menuntut ilmu. Dikarenakan jauhnya mereka dari ilmu dan menguatnya hawa nafsu pada diri mereka. Nah, menurut Imam Ibnu Jauzi juga di sini beliau menjelaskan karena
banyaknya wanita itu dikuasai dengan hawa nafsu pada diri mereka, maka sangat penting bagi mereka untuk menuntut ilmu gitu, baik ilmu agama ataupun keduniawian. Dan tadi betul kata Teh Iin bahwa wanita itu sebagai madrasatul ula, madrasahnya untuk anak-anaknya, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dan eh, ketika kita gitu ya tumbuh dewasa dan menjadi seorang ibu, dan kita tumbuh menjadi ibu yang tanpa adanya ilmu gitu ya, atau bukan tanpanya ilmu, kurang ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu tentang keduniawian, itu tuh akan menjadi apa ya istilahnya mah, penghancur generasi. Karena menurut saya ya, karena apa ya, kuncinya itu ada dari orang tua, dari ibu mereka sendiri kan. Seorang wanita, ayah itu atau suami itu kepala kepala sekolahnya untuk ibunya atau istrinya, sedangkan istrinya itu atau ibunya itu dia guru untuk anak-anaknya. Nah, maka dari situ penting sekali seorang wanita itu untuk terus-terus mencari ilmu. Dan mungkin kemarin 2 minggu yang lalu ya, mungkin Teh Memang ada yang bilang kenapa sih gitu, ada seorang wanita itu harus menuntut ilmu setinggi-tingginya, harus kuliah gitu, yang akhirnya mah ujung-ujungnya mah ke dapur lagi. Enggak ya, itu hanya perspektif bagi orang-orang yang mungkin memandang ilmu itu hanya pusatnya itu untuk pekerjaan. Enggak, padahal ilmu itu bukan hanya untuk pekerjaan duniawi saja, tapi untuk dia sendiri, untuk akhirat dia, dan untuk keluarganya dia gitu. Makanya dari situ penting sekali untuk menuntut ilmu, apalagi ilmu tentang agama, keagamaan. Tapi ya gitu, tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga tidak belajar tentang ilmu keduniawian. Karena ketika kita belajar tentang ilmu agama, kita juga harus berbarengan dengan ilmu keduniawian. Karena hubungan kita itu tidak hanya dengan Allah saja gitu. Hubungan kita itu sesama manusia. Ya oke lah gitu. Mungkin ibadah kita bagus gitu ya sama Allah. Ibadah kita rajin, sholatnya tidak pernah tertinggal. Terus puasanya tidak pernah tertinggal, tapi hubungan kita dengan manusia itu gimana ya? Maksudnya tuh kurang gitu. Nah, itu juga enggak seperti itu ya. Antara dunia dan akhirat itu emang harus seimbang gitu. Di sisi lain, dan kita pun tidak mungkin melulu belajar tentang ilmu agama, kita juga harus mencari ilmu keduniawian. Tanpa ilmu keduniawian atau ilmu tentang dunia ini mungkin, atau ilmu pengetahuan umum, mungkin kita itu tidak akan bisa mencari nafkah gitu ya, mencari mencari nafkah. Terus kita tidak akan pernah belajar tentang bagaimana kita hidup bersosial dengan masyarakat. Makanya itu sangat penting gitu. Kalau kita terus-terusan mencari ilmu agama, terus kita tanpa mencari ilmu tentang sosial, keduniawian, terus kapan gitu kita kerjanya gitu. Padahal itu tuh akan menjadi penunjang kita juga gitu ya untuk mencapai ilmu keagamaan gitu. Seperti itu. Nah, ya seperti itu ya. Jadi antara ilmu agama dan ilmu tentang keduniaan itu harus seimbang gitu, harus saling menopang gitu, agar segala kebutuhan manusia itu selamanya agar kebutuhan manusia itu selamanya itu bisa terpenuhi gitu. Nah, di sini gitu ya, dalam ranah agama gitu, iman itu harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan, karena dalam beragama setiap amalan itu harus sesuai dengan syariat yang telah tercantum dalam Al-Quran atau sesuai dengan ajaran Rasulullah.
Seperti itu ya Teh. Dan uh, di sini itu dan selanjutnya, nah begitu juga dengan pengetahuan umum ya. Pengetahuan umum itu juga sangat penting gitu untuk dimiliki oleh setiap manusia, karena sejatinya manusia itu merupakan makhluk yang harus berikhtiar untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu dalam segi mencari rezeki ataupun bersosial. Dengan memiliki ilmu pengetahuan, manusia itu tuh akan mudah dalam mencari rezeki ataupun bijak dalam bersosial, meskipun orang berilmu itu tidak selalu menjamin terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah. Bahkan orang berilmu sekalipun dapat terjerumus ke dalam perilaku yang destruktif ya, karena disebabkan oleh munculnya sifat sombong, merasa dirinya sudah memiliki ilmu yang tinggi, maka ia tidak lagi memperdulikan halal dan haramnya. Nah, di sini juga ketika kita mencari ilmu pengetahuan umum, kita juga harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan agama. Karena ya gitu ya, sejatinya ketika kita tahu kita merasa pintar gitu. Kalau misalnya kita mencari ilmu pengetahuan umum tanpa adanya agama, kita akan selalu merasa benar, paling benar, dan akan merasa diri kita itu ya sombong gitu, akan sombong gitu. Ketika kita dibarengi dengan ilmu agama, ya pasti apa ya, tadi gitu ya, ketika kita semakin banyak ilmunya, maka kita juga akan semakin yaitu tadi rendah hati, dan kita akan terus merasa kurang gitu akan ilmu yang kita dapat. Makanya kita sebagai seorang muslimah ya harus terus tetap semangat gitu ya mencari ilmu, baik itu ilmu agama ataupun tentang keduniawian, karena yaitu kita harus bisa apa ya, memberikan contoh gitu kepada kalau kita nanti sudah berkeluarga, memberikan contoh kepada anak-anak kita gitu, karena tidak mungkin ya kita menyerahkan gitu anak kita kepada misalnya kepada orang lain gitu, biarkan orang lain yang yang mengajarkan anak kita, enggak ya, karena mungkin pengajaran orang lain dengan pengajaran kita itu akan berbeda. Makanya ya itu seorang wanita itu ya dia harus benar-benar paham tentang ilmu agama maupun ilmu keduniawian juga. Nah, di sini mungkin ada yang terakhir, urgensi dari menuntut ilmu bagi seorang muslimah atau wanita. Yang pertama itu, ilmu itu akan membuat seorang wanita itu merasa rendah hati, karena dia merasa bahwa ilmu itu akan memberikan cahaya atau penjelasan mengenai seluruh alam semesta. Ya, yang kedua, ilmu itu sangat penting untuk menangkap pesan-pesan atau petunjuk yang Allah berikan melalui kitab suci Al-Quran dan membawa seseorang itu ke dalam ketakwaan. Nah, ya mungkin itu ya Teh penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, dan saya tekankan bahwa jangan pernah merasa minder untuk mencari ilmu, karena dari mulai kita lahir sampai ke liang lahat pun kita dituntut untuk terus belajar dan belajar. Semakin banyak kita belajar, insya Allah itu akan menjadikan kita itu rendah hati dan terus akan bertafakur terhadap diri, lingkungan,
sekitar kita. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kayak baik, terima kasih Teh Tiara pemaparannya. Kayak kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu refleksi dulu ya sebelum tanya jawab. Mangga dimulai dari Meisya, silahkan. Ya, baik. Makasih Ibu. Izin memaparkan yang tadi dari Teh Tiara udah dijelasin ya. Yang dapat ambil tadi tentang wanita dan ilmu. Dalam Islam adalah agama yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Sehingga kita sebagai umat muslim wajib dalam menuntut ilmu, karena ilmu juga merupakan salah satu dari bentuk ibadah. Gitu tadi ya. Seperti tadi hadisnya, talabul ilmi faridotun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Nah, untuk setiap muslim di sini tidak hanya untuk pria tapi juga wanita. Gitu ya. Terus tadi kita sebagai wanita muslimah harus haus akan ilmu agama untuk bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan atau syariat dari agama itu sendiri. Dan menuntut ilmu merupakan benteng kita sebagai muslimah dalam menjalankan kehidupan supaya terhindar dari rasa ragu sehingga tidak melakukan sebuah kesalahan gitu. Dan tadi juga memandang ilmu itu bukan hanya untuk sebuah pekerjaan. Jadi ilmu dunia dan akhirat itu harus balance gitu, harus seimbang. Itu ya. Sama yang tadi terakhir, dengan ilmu seseorang akan membuat seseorang menjadi lebih rendah hati, dan ilmu dapat menangkap pesan-pesan kebenaran dan menunjukkan seseorang kepada ketakwaan. Mungkin itu aja Bu yang bisa disampaikan lagi. Oke, baik. Terima kasih Teh Meisya. Selanjutnya Teh Gina, mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Teh Iin. Juga Teh Tiara ya yang sudah memaparkan materinya. Wanita dan kewajibannya dalam menuntut ilmu. Tadi kurang lebih sama refleksinya bahwa kewajiban seorang muslim gitu, baik muslim pria ataupun wanita, itu adalah untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena dalam kehidupan itu supaya kita bisa selamat itu harus memiliki segala sesuatunya harus dimulai dengan ilmu gitu, apalagi terkait hal-hal ibadah gitu, karena kadang ada beberapa ibadah yang ternyata kalau kita gak tahu ilmunya bukan malah pahala yang kita dapatkan tapi dosa gitu. Terus juga tadi seorang wanita khususnya kenapa penting menuntut ilmu bukan cuma sebagai modal mencari pekerjaan ya, tapi juga sebagai modal dalam mendidik keluarganya. Karena tadi dikatakan sama Teh Tiara juga, rumah tangga atau keluarga itu kan seperti sekolah ya, di mana ayah itu sebagai kepala sekolahnya ya kalau gak salah, terus ibu itu sebagai gurunya. Makanya di situ dalam sekolah itu supaya berjalan si guru ini harus memiliki ilmu. Mungkin itu Teh kalau dari saya. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Teh Gina. Masya Allah ya. Pemaparannya melengkapi yang Teh Meisya. Oke, selanjutnya Teh Ilsa. Mangga Teh Ilsa.
Iya, Tein, terima kasih. Mungkin sebelumnya dari yang Teh Tiara itu Ilsa bisa merefleksikannya dengan mengingat bahwa ada dalil dari Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya itu, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, di dalil Al-Quran ini kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan utama diciptakannya jin dan manusia itu tidak lain adalah untuk menyembah atau beribadah kepada Allah. Dan tugas kita sebagai wanita dan manusia gitu, jika kita beribadah tentunya sebagai kita sebagai wanita dari mulai anak-anak atau sudah dewasa seperti sudah berumah tangga ataupun setelah tua gitu ya, apapun yang kita kerjakan ini tidak lain adalah untuk beribadah. Oleh karena itu, dalam menjalankan ibadah kepada Allah, maka kita memerlukan ilmu, baik itu ilmu dunia sampai ilmu akhirat. Nah, ilmu ini bagaikan bekal kita dalam menjalani hidup di dunia dan juga bekal kita untuk akhirat kelak. Nah, tanpa ilmu, manusia ini akan hidup dengan kekosongan dan juga kehancuran. Dalam hadis dikatakan bahwa man aroda dunya fa alaihi bil ilmi. Waman aroda al akhirah fa alaihi bil ilmi. Waman aroda huma fa alaihi bil ilmi. Yang artinya barang siapa yang menginginkan kehidupan atau kebahagiaan di dunia, maka raihlah ia dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka raihlah ia dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka raihlah dengan ilmu. Nah, sudah jelas di hadis ini dikatakan bahwa jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka raihlah ia dengan ilmu gitu. Karena ya sebaik-baiknya manusia itu yang memiliki ilmu, dan sebaik-baiknya wanita adalah yang yang memiliki ilmu yang kelak ia akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya, bagi dirinya sendiri, dan bagi bekal ia untuk di akhirat kelak. Dan salah satu keutamaan kita sebagai seorang muslim ini memiliki ilmu, ya salah satunya itu adalah dimudahkan jalannya menuju surga dan juga mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin sekian Teh dari Ilsa. Terima kasih. Oke, baik Teh Ilsa, terima kasih ya. Tadi juga dilengkapi